Ya, saudara, selamat malam. Halo saudara, dan saya perhatikan ya. Tahun baru itu yang pasti berganti adalah tahunnya, penanggalan tahun. Tahun 2016 begitu tanggal 31 Desember jam 12 teng, selesailah tahun 2016. Masuk 2017, lebih 1 detik kan? Nah, yang selesai adalah tahun 2016. Tetapi walaupun tahunnya selesai, tidak berarti pergumulan saudara dan saya ikut selesai, betul? Ternyata pergumulan saudara dan saya tidak ada hubungannya dengan penanggalan. Walaupun mungkin pergumulan saudara dan saya ada hubungannya dengan tanggal. Misalnya tanggal tua, tanggal muda. Kan ada juga, betul? Nek tanggal tua mulai ada pergumulan, nek tanggal muda lega, ya toh? Mungkin ada bagian saudara ada hubungannya dengan penanggalan, ya. Tetapi saudara lihat ya, di dalam banyak hal lain tidak ada hubungannya dengan penanggalan. Kenapa? Misalnya, waduh ini sudah bergumul 6 tahun kok belum ada jawaban. Tidak ada hubungannya saudara di dalam Alkitab. Kalau sudah 6 tahun pasti dijawab. Kalau sudah 6 tahun pasti ditolong. Kalau sudah 6 tahun pasti diberkati. Tidak pernah ada satupun ayat yang menetapkan suatu batas waktu terhadap satu jenis pertolongan. Betul. Ketika Ayub diuji, Tuhan tidak bilang sama setan, iya boleh uji dia. Cuma berapa bulan. Tidak ada. Toh. Iya apa tidak? Tidak ada satu dikatakan dengan jelas sekali, dengan sangat eksplisit tentang batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, saudara, ketika saudara dan saya sedang ada di dalam ujian. Tidak ada kan? Ya. Tetapi saudara dan saya seringkali berharap karena sudah taat, sudah tekun, sudah berubah, maka semuanya harus diluluskan. Betul? Betul. Lah sekalipun orang itu rajin sekolah, tapi kalau ulangan nilainya terus jelek, naik kelas enggak? Walaupun rajin sekali, enggak pernah bolos. Enggak juga. Amin. Berarti apa? Kerajinan saja tidak menentukan. Tapi pinter sekali, saudara. Ya kan, katakan, enggak pernah masuk sekolah, tapi kalau semesteran nilainya bagus. Enggak bisa juga. Iya apa ya? Nah, sekarang lihat saudara ya. Tahun baru, tahunnya berganti, tahunnya selesai, tahun yang baru masuk. Kembali masalah saudara dan saya tidak berakhir dengan berakhirnya tahun. Ini yang saudara dan saya harus pegang. Makanya jangan berharap, ya semoga kalau tidak terjawab 2015, terjawab 2016. Tidak terjawab 2016, semoga terjawab 2017. Lah itu kan omongan kita sendiri. Ya toh, sakarepe Tuhan loh. Jadi ingat saudara. Memang sih ada Tuhan menetapkan waktu ya. Waktu orang Israel dibawa ke Mesir, Tuhan bilang apa sama Abraham? Keturunanmu akan diapakan? 400 tahun itu. Nah, terus yang kedua, ketika Tuhan bicara sama Yeremia, bahwa aku membuang umatku 70 tahun di Babel. Saudara, kalau saudara dan saya perhatikan polanya, kalau itu bicara tentang sekup yang besar, tentang bangsa, Tuhan bicara tentang masa dan tahun. Tapi kalau masalah pribadi, jarang. Betul? Tidak pernah ketika Yusuf dikatakan, engkau akan diproses, pada saat umur 30 kamu akan keluar menjadi Perdana Menteri, ada? Tidak ada. Jadi jangan saudara dan saya berharap, ya dan percaya kalau ada deklarasi tahun-tahun itu, kecuali deklarasi tax amnesty. Iya dah, itu memang ada di negara ini deklarasi tax amnesty, nanti selesainya bulan Maret. Betul? Nek saudara yang punya duit tidak ikut, ya tunggu habis Maret. Betul? Ya enggak? Selesai itu akan diperiksa. Ya toh? Kenapa? Karena berhak memeriksanya sampai 15 tahun mundur. Ya tinggal siap-siap aja. Ya toh? Gitu. Jadi prinsipnya enggak mau dikasih karunia diampuni, ya nanti diurus. Gitu aja gampang, saudara. Jadi yuk sekarang kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Supaya saudara dan saya ini lebih ngerti. Betul, enggak ada ayatnya. Betul, enggak pernah saudara akan temukan hari-hari keramat di mana khusus tanggal-tanggal itu Tuhan hadir setiap tahun, enggak ada. Betul, bahkan kalau saudara dan saya perhatikan ketika dia naik ke surga yang dirayakan sebagai hari kenaikannya, kemudian terjadi Pentakosta,
Tidak pernah kemudian setiap tahun sesudah itu ada di hari Pentakosta itu orang dibaptis Roh Kudus lagi. Amin. Jadi jangan membuat pola, jangan kemudian membuat suatu kesimpulan, membuat satu doktrin, membuat suatu pengertian dan pengharapan bahwa akan terjadi seperti itu. Karena segala yang rutin membosankan. Betul? Iya apa ya? Loh, coba ibu-ibu, masa itu terus 3 hari, ngomel enggak suaminya? Ngomel enggak anak-anaknya nih, masak barang yang sama terus 3 hari sama? Ngomel enggak? Ngomel, karena yang rutin membosankan. Coba dikasih baju baru, mahal, pakai itu terus 2 minggu. Belenger ngelihatnya. Ya apa ya? Loh iya toh. Makanya jangan selalu berharap Tuhan itu akan selalu bekerja dengan cara yang sama, metode yang sama, waktu yang sama, didikan yang sama. Ya, termasuk juga cara menolong dan menjawab yang sama. Saudara, ya makanya kan tahun ini temanya adalah murni dan teruji. Bukan berarti tahun ini kita dimurnikan, mestinya sudah tahun lalu kita dimurnikan dan diuji, tahun ini dapat sertifikat termasuk murni dan teruji. Salah satu ciri-cirinya orang ada murni datang tujuannya dengar firman, belajar firman, bukan cari solusi. Saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang saya perhatikan, saudara, ya saya amati. Ketika sesudah ada ibadah, ada konseling, orang tidak pernah tujuannya datang untuk mendengar firman, tetapi tujuannya begitu amin, angkat pantat untuk maju ke depan konseling. Mereka tidak memfokuskan diri Tuhan mau ngomong apa lewat firman. Mereka hanya cari ada pesan apa, pernyataan apa buat saya. Saudara harus tahu, ya, walaupun kami diberi karunia, hamba-hamba Tuhan diberi karunia diperlengkapi pelayanan, yang tinggal tetap itu cuma firman Tuhan, bukan nubuatan, bukan pesan Tuhan, bukan janji Tuhan secara pribadi. Tidak ada. Alkitab bilang yang tinggal tetap itu cuma firman. Yang mana? Yang di Alkitab ini, bukan pesan Tuhan pribadi tinggal tetap. Perlu saya sampaikan, saya juga akan ulang kembali, tidak ada konseling. Ya, di tempat lain pun, saya sudah bilang, kurangi setengah. Yang tujuannya konseling pasti tidak akan datang. Ketika kita sudah tegas, no kompromi, mau maju, mau apa, tidak. Kenapa saudara? Karena saya perhatikan, orang tidak pernah konsentrasi dengar firman, ingin mendapat sesuatu dari firman Tuhan. Konsentrasinya, cepetan ngomong, wis, terus apa? Mau maju, nih mau nanya. Sehingga kami bicara 1,5 jam pun dia tidak mengerti apapun. Dia tidak mendapatkan apapun dari khotbah 1,5 jam. Bayangkan saudara. Iya. Makanya kita mainnya tegas. Saya memang pernah stres. Berapa minggu lalu saya stres secara manusia. Tuhan ini bener gak sih tegas kayak gini? Bingung loh saudara. Kenapa? Nek tidak tegas saya lihat akibatnya orang cuma datang untuk konseling. Selesai konseling dapat pesan Tuhan hilang nggak datang. Banyak sekali di tempat ini bahkan. Ya, jadi kalau teruskan seperti itu, ya negatifnya di sana. Tidak konsentrasi dengar firman, cuma konsentrasi mau konseling, mau didoakan. Tapi ini bener apa enggak Tuhan nek ketegasannya kayak gini? Bingung Dewi. Waktu saya doa Tuhan bilang, kamu bingung toh? Bingung aku Tuhan. Bingung ini. Terus, kamu tahu kenapa kamu bingung? Karena kamu mikir-mikir terus untuk tegas. Ya benar, mikir ini benar enggak? Tegas apa enggak? Ini benar apa enggak sih? Gitu loh. Tapi ketika Roh Kudus mengatakan, kamu mikir-mikir terus untuk tegas. Berarti Tuhan enggak bilang, kamu salah tegas. Enggak, Tuhan bilang, kamu mikir-mikir terus. Alias, sudah enggak usah dipikir, kerjakan. Jadi kalau saudara hari ini terus datang terus minta maju, tidak ada. Saya mau pulang. Kita fair-fairan. Ya supaya saudara tidak kecewa datang. Ya jangan waktu saya datang berharap mau tidak ada. Bulan depan pun wah sudah tidak mau datang lagi. Ya tidak. ya ini kami kan tidak gereja, saudara tidak dipungutin apa-apa kok. Betul? Nek kita berharap saudara ngasih kami terus kami baik-baik saudara karena istilahnya tidak mungkin orang memotong bebek bertelur emas. Telurnya terus yang diambil, bebeknya dipelihara, amin. Amin. Nah, berarti kita ini kerjanya ngangon bebek, gembala bebek. Tuhan tidak ada di firman Tuhan gembala bebek, tidak ada. Gak yang ada gembala kambing dan
Domba, karena kalau gembala kambing dan domba, gembalanya jalan di depan, kasih contoh duluan, jalan. Kalau bebek, gembalanya di belakang, cuman bawa bendera gini, bebeknya belok kanan gini. Di dekat daerah saya banyak masih orang pelihara bebek, saya tahu. Jadi itu gembalanya di belakang, saudara nabur, dia sendiri tidak pernah nabur, nah itu bebek. Ya dong, gembalanya bebek, dia di belakang. Saudara harus yakin, percaya Tuhan pelihara. Dia sendiri tiap ibadah ngambil persembahan, tidak percaya dipelihara. Dia nagih caranya untuk dipelihara. Ya itu kan gembala bebek. Loh kalau gembala kambing domba, dia maju dulu, ngalami dulu, praktek sih. Ngalami dulu dididik Tuhan, baru ngajar. Loh kalau belajar tuh pakai ini loh, belajar di bangku gampang. Tidak ada prakteknya. Nih disuruh praktek sih baru ngajar. Susah loh saudara. Ya, oke, sekarang sudah tahu toh. Tahun 2016 sudah lewat. Betul? Tapi masalah kan banyak tidak lewat. Masih ikut terus, nempel terus. Betul? Sudah pakai sabun apa, tidak bisa bersih. Nempel lah. Ya toh saudara. Ya sampai kita kebas-kebaskan pun tidak bisa. Kan ada sekarang pelajaran kebaskan. Nah, saudara, utang saudara kebaskan apanya lunas ngawur. Betul? Loh iya apa ya? Nggak terjadi. Utang gimana caranya selesai? Bayar. Bukan dikebaskan. Saya kebaskan utang saya. Ya caranya jadi lunas. Amin. Ya, baik. Sekarang kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Konsentrasi waktu dengar. Pasti mendapatkan suatu petunjuk, solusi, bahwa teguran, nasihat. Pasti. Kalau sampai tidak dapat apa-apa, nah ini perlu curiga. Berarti apa? Ngenteni konseling. Iya toh, dan sudah tidak ada konseling. Di tempat manapun tidak ada tanya-tanya. Kita tegas-tegas saudara. Ya, karena ya saya lihat terus orang kayak gitu ya. Kenapa saudara? Di banyak saya perhatikan. Nah ini ciri-ciri yang sering-sering menanya tuh duduk depan-depan. Saya pernah ada di tempat lain. Saya liatin. Begitu baik saudara firman sampai di sini. Ini langsung sudah nggak naik. Nah ini kenapa? Mau balapan ke depan. Loh saya orangnya walaupun saya tidak pelototin gini. Saya orangnya gitu memperhatikan saudara. Itu cara saya memperhatikan seperti itu. Ya baik. Sekarang buka Alkitab kita bersama. Kitab 2 Samuel. Pasal 22 ayat ke-7. 2 Samuel 22 ayat ke-7. Sekarang kita akan lihat di sini bagaimana sih berespon ketika saudara dan saya ada kesesakan. Lihat, Alkitab katakan di sini kesesakan, bukan keinginan. Tolong perhatikan loh ya. Jadi di sini saudara dan saya akan belajar, ada kesesakan, ada tekanan, ada masalah, caranya berdoa begini sampai supaya didengar Tuhan. Tapi kalau ada keinginan, jangan pakai resep ini, nanti babak belur. Ya, jadi saudara dan saya perhatikan ketika aku dalam bukan ketika aku syarat keinginan. Tolong perhatikan. Jadi saya perlu jelaskan awal-awalnya supaya saudara dan saya, metodenya saudara dan saya, jalannya, caranya saudara dan saya, supaya saudara dan saya punya seruan itu sampai ke telinganya Tuhan. Tolong perhatikan. Ingat kembali, saya ulang lagi sekali. Bukan supaya keinginan saudara dan saya sampai ke telinga Tuhan. Bukan supaya kerinduan berkat yang kita minta sampai ke telinga Tuhan. Ini masalah kesesakan, masalah kesulitan, masalah beban berat. Tolong diperhatikan. Ya, jadi tolong dilihat ini. Jangan nanti diaduk-aduk tidak karuan dengan keinginan. Ya, kalau keinginan kita pakai metode ini namanya maksa. Tapi kalau kesesakan pakai metode ini namanya semakin maju dalam Tuhan. Beda. Ya, harus dibedakan karena beda sekali ayatnya. Saya buka juga dalam bahasa Inggris seperti ini. Ya, tidak dikatakan ketika aku punya keinginan, ketika aku punya kerinduan. Tidak ada hubungannya. Ya, ketika kita terjepit dalam kesusahan, saudara perhatikan, ya. Dikatakan begini, ya. Ketika aku dalam kesesakan. Kesesakan kan macam-macam, amin. Bisa dibuat oleh istri, bisa dibuat oleh suami, bisa dibuat oleh anak, bisa dibuat oleh orang tua. Namanya sesak itu kan bisa juga dada sesak bisa. Amin.
Betul. Loh iya toh. Oh, sesak juga toh. Itu kan macam-macam. Yang kedua, bisa sesaknya itu karena keadaan yang bikin kita stres berat. Itu juga bisa sesak. Contohnya, anak mau lanjutkan kuliah. Sebentar lagi, uang gedung sama sekali tidak ada. Loh, sesak loh. Betul. Tuh, semakin hari semakin mendekat itu semakin tidak enak. Amin. Iya apa ya? Tidak enak, saudara. Loh, tuh sebentar lagi, piye anakku tabungan tidak cukup. Lah ya dah. Semakin sesak. Jadi lihat di sini, kemudian dikatakan di situ, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru. Saudara, kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, aku itu berseru kepada Tuhan, kemudian aku itu menjerit kepada Tuhan. Lebih keras lagi. Kalau berseru sama menjerit itu level teriakannya lebih keras menjerit. Ketika saudara dan saya punya masalah, punya pergumulan, punya beban yang membuat hidup kita tidak bisa tidur. Bingung terus, ini tidak karu-karuan rasanya di otak, di hati tidak karuan. Caranya Tuhan bilang, pertama apa? Berseru kepada Tuhan. Nah, kita kalau punya kesesakan, punya masalah, yang pertama apa? Mikir caranya keluar gimana. Betul apa enggak? Tanpa disadar. Piye? Mulai berpikir. Terus apa lagi? Mulai berharap mungkin teman, keluarga, om, tante. Mungkin lewat mereka Tuhan tolong. Yang ketiga, ketika ada kesesakan, mulai berpikir pendeta mana yang manjur doanya. Iya dong. Yang sakti kalau berdoa terjadi. Ayo ngaku. Saudara. Tuhan katakan di sini di firman-Nya apa di contoh ini, saudara? Aku berseru kepada Tuhan, kemudian aku menjerit kepada Tuhan. Jadi lihat, pertama dia berseru kepada Tuhan. Kedua, tentu saja ketika dia berseru tidak langsung dijawab, tidak langsung ada perubahan. Sekarang dia meningkatkan intensitas seruannya, dia meningkatkan intensitas jeritannya kepada Tuhan. Nah sekarang saudara, kan sering kita bingung kalau ada masalah, kita ini berpikir pakai otak cari jalan keluar, atau mendoakannya, atau mencari jalan keluar sambil mendoakannya, yang mana resepnya? Kan masalahnya sekarang di sana orang Kristen. Kalau punya masalah, saya ini cari jalan keluar sambil doa cari jalan keluar, atau saya cari jalan keluar tok. Nah, banyak orang bilang, ya berusaha dan berdoa. Saya dengan jelas katakan salah. Karena tidak semua kesesakan itu bisa diselesaikan dengan usaha manusia. Iya, saya pernah dengar itu, saudara. Pernah tahu. Ada orang kesesakan nambah hutang. Nambah besar investasi, berharap dari kerugian dengan dia investasi baru dan mendatangkan keuntungan nutup kerugian, justru tambah tenggelam. Jadi kalau dibilang berusaha sambil berdoa salah. Terus berdoa toh tanpa berusaha, istri dan anak bingung, betul? Pak, ayo mikir, aku lagi doa. Aku lagi doa, bingung istrinya. Pak, gak usah gini, coba lalu mikir, coba lu cari usaha jalan ke sana lah. Kemana cari temenmu, telepon lah, mungkin ada bisnis lah, ada apa-apa. Pasti kan perempuan begitu, saudara. Jarang perempuan itu bisa, ku tidak takut. Betul lagunya, sebab kau besertaku. Jarang perempuan yang begitu. Betul? Banyakan panik. Kalau laki tenang, perempuan panik. Betul? Kalau laki panik, kadang perempuan bilang, nah bingungnya dia, berarti dia juga mikir. Amin. Banyak loh perempuan begitu. Makanya kalau istrimu tidak begitu, engkau bersyukur. Amin. Dapat gelar CJDW. Iya tuh. Kalau istrinya bilang, enggak apa-apa, tenang Pak, pokoknya kita tenang Pak. Wah, jarang loh saudara. Betul? Betul apa enggak ibu-ibu? Alasannya ibu-ibu apa? Nah, tapi kan aku mikirkan anakku, aku mikirkan. Nah, itu kakek mikir loh. Betul? Iya apa ya? Kenapa sudah nikah baru mikir? Coba waktu belum nikah engkau mikir, hidupmu enggak kayak gini, tau? Loh, saya ngomong fakta kok. Betul, masih pacaran enggak mikir. Coba kau pikirkan bener-bener laki yang jadi suamimu itu. Dia baik enggak? Dia punya kelemahan apa? Dipikirkan terus, kamu enggak terjebak. Sudah nikah baru. Loh, dulu enggak mikir? Enggak sempat. Iya, heran.
Ya, makanya saya kan sering bilang, perempuan itu, saudara, sudah nikah dia pinter. Laki sudah nikah dia bodoh. Iya kan, perempuan mah belum nikah, apa? Bodoh sekali, dirayu, iya, dia percaya, iya. Apapun kata si pacar, iya bener. Kamu segalanya, iya. Oh, kamu iya, semua iya. Begitu nikah baru tahu, itu gombal dulu, bohong, nipu. Pinter dia sekarang, sadar. Betul? Iya. Loh kita ngaku aja yang jadi laki-laki, bener nggak? Dulu ketika kita naksir, jurus mesranya, manisnya, perhatiannya, pengorbanannya, betul nggak? Coba sudah dinikahi, mau berkorban gitu lagi? Mau perhatikan dia lagi? Mau dengarkan perasaan dia? Gombal. Iya apa enggak? Loh iya apa enggak? Saya ngaku, saya begitu. Loh kalau hamba Tuhan bilang dia sempurna, dia sudah diangkat kayak siapa namanya yang diangkat hidup-hidup ke surga itu? Iya. Buktinya dia tidak diangkat-angkat kok, malah dia ngangkat-ngangkat dirinya. Iya dong. Itu enggak saudara, saya hamba Tuhan dipakai Tuhan, kalau saya doa lah, itu dia ngangkat-ngangkat diri. Itulah. Sekarang ayo kembali ke sini. Dia berseru, terus dia berteriak lagi, berarti apa? Dia sekarang fokus ke Tuhan, aku berseru ke Tuhan. Belum ada hasil, aku berteriak lagi kepada Tuhan. Aku enggak, belum jawab. Saya tak cari minta bantu doa, Pak tolong doakan. Pak tolong mungkin ada pesan Tuhan, tolong. Lihat. Kalau kita bilang dia berseru dan kemudian dia menjerit kepada Tuhan. Fokusnya Tuhan. Nah sekarang perhatikan saudara. Jeritan sama seruan ini juga bisa saudara dia menjerit tapi terdengar sebagai seruan karena jaraknya agak jauh. Ini kan masalah jarak. Suara bisa sangat keras tapi 5 kilo dari sini sampai sini kedengarannya kecil sekali. Tapi di sana di pusat keras sekali. Betul. Berarti apa? Dia bisa mungkin sama kata-kata yang keluar, nadanya sama, tapi karena semakin mendekat, suaranya menjadi semakin keras. Ya, pandai ibu-ibu. Contoh panggil anak-anak, lagi sana 50 kilo, panggil, Dek. Ya, enggak dengar, Dek. Nah, coba dia semeter dengar dulu, kok teriak-teriak. Betul? Ya, benar. Jadi tergantung jarak, saudara lihat di sini. Ketika dia belum terjawab, dia maju terus. Ketika dia belum mendapat jawaban, dia fokus terus. Bukan, sik, doaku kurang manjur, tanya pendeta. Loh, Pak tolong bantu doa. Sering saya tanya, sudah doa berapa jam minta dibantu? Ya 15 menit. Baru kerja 15 menit minta bantuan. Apa itu? Itu pemalas. Makanya bersyukur kalau banyak orang Kristen ini miskin. Kenapa? Supaya mereka tidak bisa bayar hamba Tuhan untuk mendoakannya. Supaya terpaksa doa sendiri. Karena kalau sudah kaya, transfer uang suruh doakan. Kok tahu Pak Hasan, aku sering ngalami. Ditransfer, Pak tolong doakan. Dipikir dengan kaya kasih uang, terus apa? Kita yang doakan. Kok enak? Alkitab tidak ngajar kemudian apa? Ketika aku berseru, aku belum dijawab. Ketika aku berseru, aku belum dijawab. Ya sudah, tak kasih bagi ke sana, tak tabur, tolong bantu. Lah ini kan mau rame-rame demo sama Tuhan, ini ngajaki orang, betul. Saya tidak didengar, tolong bantu, saya tidak kasih. Ya, dia juga, tolong dia Tuhan. Tuhan bilang, itu kan terima sangu kamu, makanya rajin begini. Amin. Saudara, lihat yuk di sini, makanya kita mau perhatikan. Aku berseru, kemudian aku berteriak. Lihat. Sering orang Kristen itu tidak menjadi orang Kristen yang pada akhirnya punya hubungan dengan Tuhan karib dalam masalah dan pergumulan. Dia punya pergumulan yang luar biasa, tetapi dia tidak pernah kemudian menjadi orang yang dekat sama Tuhan karena dia punya kesesakan luar biasa. Hanya sangat sedikit. Ya, saudara lihat orang-orang yang hidupnya penuh kesesakan di Alkitab. Itu kemudian menjadi orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Daud, nyaman hidupnya dari kecil? Tapi dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saudara lihat banyak di Alkitab. Yusuf, saudara lihat hidupnya. Tapi dekat dengan Tuhan. Firaun dapat mimpi, langsung arti mimpi tuanku. Dia tidak bilang, sik, tak pergi toko cari 1001 mimpi. Loh, itu beli togel. Ya, Firaun bilang, aku tidak beli togel, Yusuf. Ngawur kamu. Betul, nek 1001 mimpi untuk pecah kodenya togel. Misalnya mimpi naik kuda dicari, nomornya sekian. Itu nanti beli togel. Lah, ya. Enggak gitu. Dia langsung bilang artinya. Dia karib sama Tuhan sehingga dia mengartikan
Penderitaannya tidak membuat dia pahit sama Tuhan. Penderitaannya tidak membuat dia mencurigai Tuhan. Penderitaannya tidak membuat dia sakit hati sama Tuhan. Kenapa hidup saya kayak begini? Tapi penderitaannya membuat dia dekat sama Tuhan. Loh, Tuhan izinkan itu supaya saudara dan saya dekat sama dia. Tujuannya cuma begitu. Tapi tidak mau dekat, cuma titip pesan. Pak, tolong Pak. Terus bayar apa? Kan bayar materai, itu perangko, loh. Kalau mau kirim surat, betul? Loh, zaman dulu gitu kan. Sampai sekarang, mau pergi bayar kirim surat, bayar perang. Pak, ini biaya perangkonya. Tolong ya, sampaikan ke Tuhan ya. Loh. Tuhan bilang, kamu buka perusahaan pos, tak? Loh, banyak pendeta buka perusahaan pos. Betul? Ya, baik, saya akan sampaikan ke Tuhan. Doanya dia sendiri aja, Tuhan tak dengar, dia mau nyampein, gombal. Ya, lihat. Terus from his palace, terus apa? Dari baitnya, lihat, dan ia mendengar suaraku dari bait. Iya. Berarti lihat saudara, ketika dia berseru, fokusnya jelas, arahnya jelas, perjalanannya kemana? Lihat. Dikatakan ke baitnya. Dari baitnya dia mendengar seruanku. Berarti dia berseru ke bait Tuhan. Buat orang Israel, bait Tuhan cuma satu di Yerusalem. Tidak bisa dipindah-pindah. Yang lain namanya sinagoga. Bukan bait Tuhan. Kalau saudara pergi misalnya, ya, daerah-daerah Eropa Timur, saudara akan ketemu bekas-bekas peninggalan, ya, orang geto-geto tempat orang Yahudi sekitar 1200 Masehi. Kubur-kubur kuno mereka. Dan mereka tidak pernah bilang ini namanya bait Tuhan. Tempat mereka itu namanya synagogue. Bait Tuhan cuma ada satu di Yerusalem. Tidak bisa 2, 3, 4. Tuhan rumahnya banyak. Tidak ada. Kita tiba-tiba, ayo kita ke rumah Tuhan. Mimpi lu. Itu namanya rumah ibadat. Nanti buka, saudara tanya, coba periksa izinnya. Rumah Tuhan apa rumah ibadat? Pasti rumah ibadat. Tidak ada pemerintah keluarkan izin buat rumah Tuhan. Masa pemerintah keluarkan izin buat rumah Tuhan? Tuhan perlu izin sembarang. Gitu. Baik, kita lanjut. Jadi dia berseru. Terus Tuhan mendengar dari bait. Nah, jadi lihat. Tuhan tidak bilang, maka ketika kau berseru, aku keluar dari baitku. Halo, ada apa? Dia mendengar dari dalam tidak dikatakan dia keluar dari baitnya loh. Tolong perhatikan kalimat ini. Tolong lihat. Betul? Dia mendengar dari loh, dia tidak keluar loh saudara. Dia dengar dari dalam. Dia tidak bilang, aku mau keluar. Ada apa? Tidak lah. Dia tidak. Berarti apa saudara? Kita waktu berseru, lihat. Kedua, belum dijawab. Meningkatkannya Tuhan. Banyak orang doa, walaupun dia sesak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Mereka tidak pernah sampai menjerit sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu lagi mau lari kemana. Tuhan, saya nggak tahu lagi, hanya Engkau yang bisa tolong. Banyak orang doanya sama Tuhan sopan luar biasa. Kita sering nggak bisa mencurahkan hati kita sama Tuhan. Orang Kristen seperti itu perlu diwaspadai. Dia sopan sama Tuhan. Aku nggak mau sedih-sedih di depan Tuhan. Katanya di depan Tuhan harus nyanyi, sorak-sorai. Itu siapa yang ngajar begitu? Tuhan Yesus sendiri nangis kok ada. Betul? Loh, ya apa enggak? Ya apa enggak? Kita diajar pokoknya sama Tuhan sorak-sorai kok. Nggak boleh susah. Loh, nek susah ya cerita susah. Jangan munafik. Ya, Tuhan nggak bilang, kamu susah datang sini nangis-nangis tak tendang. Nggak. Kamu cuma datang muji tok. Enggak. Saudara, lihat waktu umatnya dalam kesesakan, dia mendengar, dia enggak marahi. Apa cuma gini ngeluh? Loh, enggak kok. Betul saudara, tapi untuk sampai dia mendengar itu lihat. Dari dia berseru, terus dia semakin menjerit. Berarti apa? Dia kan tidak diam di tempat ini. Kalau sampai Tuhan mendengar dari baitnya, berarti kan dia mendekat. Dia maju. Dia tidak diam di tempat. Kristen itu kan begitu. Saya sudah 8 tahun Pak punya masalah belum selesai. Terus sudah 8 tahun membuat engkau bisa berdoa berapa jam dengan masalah yang 8 tahun? Ya tetap 5 menit Pak. Lah ya itu. Betul. Saya pernah ketemu seorang ibu yang anaknya
sakit bertahun-tahun. Saya lupa, saudara, 8 atau 12 tahun sakit terus, tidak pernah sembuh. Jadi biaya perawatan anak ini luar biasa. Pak, anak saya sudah sakit sekian tahun. Terus saya tanya, anakmu sudah sakit sekian tahun, kamu sudah bisa doa berapa jam mendoakan dia? Ya 15 menit, Pak. Lah ini tidak ada kemajuan. Loh, sekarang saudara coba, ya, biasa jalan tumben ini hari, katakan pagi, jalan pagi, paling 2-3 kilo, betul? Betul? Tapi kalau tiap hari jalan kaki, tidak mungkin 2-3 kilo, betul? 10 kilo pun enteng. Betul apa enggak? Lah kalau saudara dan saya sudah punya masalah puluhan tahun, tapi kemampuannya cuma 15 menit tok, itu apa? Itu apa namanya? Cuma berharap ada perubahan, tapi tidak mau berubah. Betul. Saya berharap ada perubahan, tapi saya tidak berubah. Saya berharap Tuhan tolong, tapi saya tidak meningkatkan intensitas doa. Lihat, saudara, di ayat ini dikatakan, dia sudah berseru, sekarang dia menjerit, I cried out. Dia tidak bilang, ya sudah, saya tidak mau maksa Tuhan. Saya doa dalam hati saja. Ya, belum dijawab, ya sudah. Tidak, saudara. Lihat, kenapa? Kalau sekarang lihat, di dalam kesesakan, saudara dan saya kan sudah pengalaman nyoba menyelesaikan masalah dengan otak sendiri, tidak selesai-selesai toh. Betul? Terlalu banyak masalah kita tidak selesai ketika kita coba selesaikan, betul? Nah kan sudah jadi pelajaran. Sekarang bagaimana? Bahwa dalam doa, jangan campur cari sambil usahakan, sambil doakan. Karena saudara dan saya pasti punya bukti. Semua dicoba dengan kekuatan sendiri, hasilnya apa? Itu udah tahu toh. Saudara, makanya kalau orang bilang, Pak, ya namanya ora et labora. Betul? Ya ora mandi hasilnya. Ya enggak manjur. Saudara. Kembali yuk. Makanya, ketika dalam kesesakan dia berseru, sekarang dia menjerit. Berarti apa? Dia tidak mikir sia-sia, dia tidak bosen, dia tidak sakit hati, dia tidak coba mikir mungkin ya doa pendeta lain, tak cari tumpangi tangan, minta apa acara pengurapan misalnya. Tidak, dia meningkatkan kehidupan doanya. Halo. Makanya jangan cerita sama saya kalau saudara bilang, Pak 10 tahun masalah saya. Lah sudah 10 tahun terus sudah bisa doa berapa jam? Maksudnya kalau saudara tiap hari lari pagi, 10 tahun saudara tiap hari lari pagi, 30-40 kilo enteng. Betul. Loh, masih saya juga fitness saudara. Itu 150 kilo sekuat enteng buat saya. Karena tiap hari saya kerjakan. Tapi kalau sudah pernah bertahun-tahun, begitu angkat 60 kilo, ya. Itu pulang masih digantung kakinya, ya. Kenapa? Karena sudah jarang. Jadi, jangan pernah berharap ada perubahan tanpa mau berubah. Tolong ditanam ini. Ya. Makanya kembali dia, terus dari baitnya. Dari dalam baitnya Tuhan mendengar, berarti tujuan hidup kita apa? Saudara, berjalan ke baitnya, tujuan hidup kita bukan hanya ditolong, tapi tujuan hidup kita beribadah kepadanya, tujuan hidup kita melakukan kewajiban. Karena orang yang berjalan ke rumah Tuhan, saudara, di perjanjian lama itu kan macam-macam syaratnya. Halo? Betul apa enggak? Dia datang ke sana untuk apa? Beribadah. Berarti waktu saudara dan saya berseru, itu mesti ada perbaikan-perbaikan dari ibadahnya. Bukan cuma datang duduk dengar terus kasih persembahan. Tapi berubah akal budinya, berubah pikirannya, berubah tutur katanya. Itu cirinya orang beribadah. Bukan cuma datang duduk dengar terus lupa. Kenapa? Wih, pendeta itu tadi khotbahnya lucu. Loh, kok lucunya yang diinget? Dia terus ngomong apa tadi? Waduh, lucu kok lah. Ya. Saudara, anggap kami ini jadi mimbar apa? Ya kembali. Ya, terus dikatakan di situ, ya.
teriakanku minta tolong masuk ke supaya sampai masuk ke telinga Tuhan. Tuhan denger, tapi belum tentu dimasukkan. Ibu-ibu paling gampang kalau saya ngomong gini. Suamimu denger omonganmu, tapi belum tentu masuk. Amin. Iya apa enggak? Loh, ibu-ibu pasti hafal. Iya tuh, coba lihat suamimu tuh. Iya dia denger sih Pak, tapi besok ya ulang gitu lagi. Iya dia, iya Pak, tapi enggak ada perubahan. Itu namanya enggak masuk ke telinganya. Halo? Ya, saya yakin lah ibu-ibu pasti hafal itu sama suaminya, betul? Makanya kalau ibu-ibu kemudian jadi cerewet, sejak 100% kita salahkan para ibu. Bisa jadi karena dia mengulang-ulang kembali, betul, karena tidak ada hasil yang dia sampaikan, sehingga dia menjadi terbiasa kalau ngomong mengulang-ulangnya kembali. Halo? Jadi yang sumbernya sebenarnya siapa? Suaminya. Coba lihat suaminya selama tuh. Bilang, Pak, bener kalau aku ngomong sekali kamu denger, kan aku tidak berulang-ulang. Karena sekian puluh tahun nikah aku ulang-ulang terus, jadi terbiasa aku ngomong ulang-ulang terus. Dan kamu bilang aku cerewet, betul? Duh, iya dong. Makanya saudara dan saya kalau sudah dekat sama Tuhan, mengerti mengapa sampai Tuhan Yesus itu perlu turun ke bumi menyelamatkan kita. Karena kita ini memang jeleknya, sifatnya luar biasa. Loh, walaupun bilang cinta, walaupun bilang sayang, enggak setiap hari bikin seneng, betul? Betul apa enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, betul apa enggak? Biar kau sayang pasanganmu, belum tentu kau bikin seneng dia, betul? Bisa jadi engkau jadi sumber penyakitnya dia, betul? Duh, jahat toh. Menyayang pun tindakannya menjadi sumber penyakit, apalagi membencinya, betul? Bayangkan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita sadar kita punya jelek, saudara. Semakin kita tahu karakter kita, waduh dia kata, aduh Tuhan, karakterku welek. Iya, karena kita ukurannya Tuhan. Bukan temanmu yang lebih brengsek daripadamu itu. Betul? Ada istri bilang, aku kan gak terlalu cerewet Pak, dibandingin sama Ci Anu yang lebih. Loh ya, kalau kau bandingin sama yang lebih, ya pasti. Betul? Jadi kembali di sini yuk saudara. Dia sampai ke telinganya. Saudara, tapi ada poin yang hilang di situ. Ya, ada poin yang hilang kalau saudara coba dibuka the message yang lebih jelas. Ya. Itu akan lebih jelas ya. Baik. Jadi the message katakan begini, ya. From his palace he heard me call, my cry brought me right into his presence. Lihat. Jeritanku itu membawa aku masuk ke hadiratnya. Banyak orang seringkali, saya sudah doa Pak, tidak rasa apa-apa. Makanya dimanipulasi lewat musik. Ibadah dimanipulasi lewat sound system yang mahal-mahal. Kenapa? Terus ibadah dimanipulasi dengan kalimat-kalimat yang menyihir dari WL. Saudara-saudara, saya merasakan hadirat Tuhan di sini. Saudara sedang dihipnotis dengan kata-kata itu supaya saudara percaya. Kenapa? Kembali. Dia berseru, dia menjerit kepada Tuhan. Itu yang membawa dia masuk hadirat Tuhan. Jadi kalau ada pemimpin pujian bilang hanya pujian yang membuat saudara masuk ke hadirat Tuhan, itu ngawur. Ketika saudara, Tuhan, aku tidak tahu lagi Tuhan. Nanti saudara tiba-tiba akan rasa damai. Mungkin kalau tidak peka, rasa kok enak ya, nyaman. Itu bisa di alam roh Tuhan sedang memelukmu. Tapi karena nggak bisa lihat. Yang bisa dilihat apa? Harta, kekayaan, dan masalah. Amin. Itu tok yang pintar dilihat. Yang lain nggak bisa. Kita lihat kembali di sini. Tangisanku membawa aku masuk hadiratmu. Jadi ketika saudara dan saya berseru dalam kesesakan, menjerit dalam kesesakan, nanti lama-lama saudara itu dekat sama Tuhan. Bukan kalau saudara mau dekat berpuluhan. Nah, itu orang yang maaf debt collector. Kemarin ada saudara. Ya, satu rumah tangga ribut gara-gara perpuluhan. Suaminya kan punya perusahaan, sudah bayar perpuluhan, sudah nih. Terus istrinya ulang tahun, dibelikan mobil sedan.
Ibu gembala langsung bilang, ini kan harus dibayar perpuluhannya. Loh, kan suaminya sudah bayar perpuluhan dari uang perusahaan. Kasih istrinya suruh perpuluhan lagi. Besok kalau kasih uang sekolah anak suruh perpuluhan lagi. Pendeta dapat berapa puluh persen jadinya? Semua perpuluhan. Kalau suamimu sudah perpuluhan, terus kau belikan apa istrimu kan sudah bayar perpuluhan penghasilan itu. Terus dipakai istri, pakai anak kan sudah setorannya sudah. Kok anak lagi harus bayar? Berarti besok kalau engkau kasih uang belanja istrimu perpuluhan lagi. Uang belanja itu. Iya, loh terus jadi berapa persen dia? Dari suami 10%, kasih istri kasih lagi ke gembala. Kasih anak, kasih lagi. Loh itu berarti kan sudah ngawur. Itu kan berarti kebanyakan pungut pajak gitu. Ya itu kan pajak ganda istilahnya tuh. Satu-satu objek dipajakin berkali-kali. Lah lucu tuh, orang sudah suaminya punya usaha bayar. Kan sudah bayar keuntungan. Nah, sudah keuntungan itu sekarang kan sudah dibayar perpuluhannya. Sekarang dia kasih istrinya. Loh, masa istrinya suruh bayar lagi? Ini berapa persen sih jadi pajaknya? Saudara, ini kisah nyata, saudara, baru beberapa minggu ini terjadi. Jadi kita tidak ngomong perpuluhan di sini, saudara. Ya ada yang bilang, syukur itu yang saya takuti. Loh, kan ada cerita dulu, saudara. Ya, habis ibadah. Terus petugas kolektor lagi ngitung uang, kan sudah bubar gereja. Ya sudah pulang semua, terus petugas kolektor lagi ngitung uang. Tiba-tiba lagi dia ngitung uang, setan dekat situ berdiri. Saudara, dia tangkis, dalam nama Yesus menyingkir. Dalam nama Yesus, setannya maju terus ke dia. Dia ketakutan, saudara. Terus dia ambil itu, kantong persembahan. Dia pegang, setannya langsung lari. Setannya takut sama kantong persembahan. Takut dimintai kolektor. Terus yang ngomong itu gembalaku dewi. Iya, gembalaku dewi. Saya ingat sampai hari ini ceritanya. Supaya maksa jemaat kasih persembahan. Kan enggak benar saudara ngomong gitu. Tapi ya begitulah cara-cara orang untuk nipu orang ya begitu. Cara orang maksa orang. Masa setan pakai nama Yesus enggak mempan? Bayangkan kurang ajari pendeta. Betul? Begitu sodorkan kantong persembahan baru setannya lari. Kurang ajar. Benar. Itu kan menghujat Tuhan. Benar? Nama Tuhan kalah kuasanya dari kantong persembahan tanpa disadari. Ini kisah nyata dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tertawa. Itu yang diajar gembala saya. Makanya saya bersyukur saudara. Di dalam hidup saya mengenal banyak gembala. Ada gembala yang murni pelayanannya. Ada gembala yang usahanya pikiran uang pelayanannya. Saya bersyukur mengenal banyak. Bukan karena pindah-pindah gereja loh ya. Karena saya kan mau kuliah. Jadi pindah dari kota saya kuliah. Ya cari gereja yang di kota itu tempat saya kuliah. Terus saya kerja ya cari tempat. Ya saya kan tidak mungkin pindah balik jauh-jauh pergi gereja itu. Kalau luar lain kota. Jadi saya kenal. Itu orang yang tidak sadar dia menghujat tuh. Kok setan maju terus dalam nama Yesus? Bayangkan. Kan tidak mungkin. Kenapa ya kalau setan tuh, maaf kata pendetanya kunculnya setan ya iya. Dia bilang, kamu jangan sok yang ngusir-ngusir aku ya. Kita kan temenan. Tapi dia bilang, jangan bilang depan jemaat. Kalau depan jemaat kita musuhan loh ya. Itu kan acting sementara. Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi, jeritanku membawa aku masuk hadirat. Jadi kalau saudara dan saya sampai hari ini, aku kok doa kayak rasa ketemu tembok. Aku doa kayak ngomong sama batu, tidak ada jawaban. Aku doa hampa, kering. Aku. Satu, periksa. Waktu doa fokusnya ke siapa? Ke hamba Tuhan? Ke pendeta terkenal? Ke gembalamu yang hebat itu? Atau ke Tuhan? Satu belum dijawab. Berhenti doa. Kirim uang untuk diminta doa. Atau terus semakin kuat berdoa. Yang ketiga, arahnya sekarang jelas. Bait Tuhan. Arahnya apa? Semuanya ditujukan untuk memperbaiki ibadah. Orang beribadah memang secara liturgi, saudara itu datang hadir dengar khotbah, ibadah itu memang itu ibadah beragama secara liturgis. Tapi beragama masa cuma liturgis hari Minggu? Nggak kelihatan hasil beribadahnya itu dalam tindakan sehari-harinya, di rumah tangganya.
Nggak kelihatan pikirannya tentang uang, omongannya. Saudara. Terus, ada kalimat yang hilang di bahasa Indonesia, a private audience. Diterjemahkan, kalau audience ini sudah diterjemahkan audensi dalam bahasa Indonesia. Audensi itu apa? Misalnya, ya, Pak Lurah lagi beraudensi dengan Bupati. Berarti sedang kumpul, sedang bercakap-cakap, sedang ngomong, itu namanya audience. Bisa? Hadirin itu juga namanya audience. Nah, sekarang saudara dan saya perhatikan, ya. Ketika saudara dan saya ini dalam kesesakan, itu sebenarnya sebuah dorongan supaya saudara dan saya maju, fokus ke Tuhan, cari Tuhan, lebih dekat, memperbaiki ibadah. Bukan hanya memperbaiki keadaan, tapi ibadah dari baitnya. Dia dengar. Jadi perhatikan. Jangan, Pak, saya cuma kepingin semakin diberkati. Kelakuanmu sama istri gimana? Pak, saya cuma minta didoakan, Pak. Jangan urus-urus lah yang tentang istri saya. Itu istri saya, Pak, bukan istrinya Bapak. Lah, ini repot. Betul. Saya sering ketemu orang seperti itu, saudara. Apa yang penting buat Tuhan, buat dia nggak penting. Coba saudara sebagai suami istri. Kalau hal yang penting buat suamimu, kau anggap nggak penting, bisa rukun nggak rumah tanggamu? Bisa rukun. Nggak rukun. Misalnya, suamimu tertib sekali, ambil barang apa, taruh sana kembali. Sedangkan engkau ambil barang di mana, pakai di mana, ya taruh di situ, nggak kebalik. Bisa ngamuk dia tuh? Betul apa enggak? Buat dia tertib, ya tuh, ambil di mana, kembalikan sana, habis pakai. Nah, tadi aku pakai di anu, Pak. Hanya cari di sana pasti dia barang itu. Pokoknya aku biasanya taruh di mana aku pakai. Lah, itu kan bisa rame. Betul. Misalnya lagi, buat suami, kamu memang cantik, seksi, tapi jangan pakai baju seksi. Terus istrinya, lo justru aku seksi harus tampil. Nah, kan bisa rame. Betul. Rame tuh. Apa yang penting buat pasangan, itu juga harus menjadi hal yang penting buat yang lain. Baru rukun. Betul. Kalau enggak, pasti rame terus. Lihat hubungan kita sama Tuhan. Apa yang penting buat Tuhan, penting enggak buat kita? Yang penting saya diberkati, Pak. Yang penting saya Nggak bisa terjadi hubungan yang baik kalau tidak ada memperhatikan kepentingan. Kita mau kepentingan kita tok diperhatikan Tuhan. Kepentingannya Tuhan nggak peduli. Dia nggak bisa. Nggak akan terjadi. Ya, jadi kembali yuk kita lihat. Di ujung-ujungnya private audience. Ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Jadi saudara doa di rumah sendiri pun, aku merasakan Tuhan hadir. Jangan di gereja tok, waktu kumpul tok, baru saya bisa nyanyi. Muji Tuhan. Pulang, iya bingung lagi. Kristen model apa? Coba lihat kebenaran di sini. Dalam kesesakan. Kalau terjemahan lain katakan, hostile world. Hostile itu apa? Hostile itu kejam. Hostile itu tidak bersahabat. Hostile itu menakutkan. Hostile jenis kayak gitu. Dunia ini memang kayak gitu. Jadi sekarang pilihannya, ingat, jangan kalau bergumul buat keinginan ngotot. Tuhan tidak ngajar lo ya di firman-Nya. Tapi buat kesesakan, penderitaan, beban, ngotot, minta ditolong lah. Itu ada ayatnya. Tapi kalau Tuhan pokoknya saya minta rumah besar, pokoknya yang besar, loh, sih nek gini nih, Tuhan bilang kamu baca enggak? Nek yang gitu jangan ngotot, jangan koyok-ngoyok. Tapi kalau dalam kesesakan, ngoyok boleh. Tuhan ya, aku kayak apa kayak gini loh Tuhan. Misal anakku nanti enggak putus sekolah piye Tuhan. Nah itu boleh ngotot. Tuhan bilang lah, terpaksa tak kasih anakmu putus sekolah lah. Kamu di sekolah kan aku enggak pernah terima kok. Loh. Ya malah ngajari aku, betul? Banyak Kristen ngajari, betul? Tuhan gini loh, tolong Tuhan. Tolong buka jalan ini Tuhan. Tolong ini Tuhan loh. Dia ngajari Tuhan. Belum tentu semua yang kita inginkan waktu dijawab itu baik buat kita. Belum tentu. Ya, belum tentu juga semua yang belum dijawab buruk. Justru itu melatih banyak sekali hal dalam hidup kita.
Untuk lebih bersabar, lebih percaya, lebih bertekun. Banyak yang positif. Cuman kita merasa, kenapa tidak bikin gampang aja Tuhan? Kalau bisa gampang, kenapa dipersulit Tuhan? Amin. Yuk sekarang. Tahun boleh berganti. Tapi belum tentu masalah selesai. Waktu boleh berlalu. Belum tentu pergumulan juga lewat. Belum tentu semua. Tapi hari ini kita belajar. Tuhan mau, ayo. Belum dijawab, berseru lebih kuat. Lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih terarah bait Allah. Dalam arti, perbaiki ibadah. Jangan cuma, Tuhan saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin gereja. Tapi saya sama istri masih kasar. Lah sik tonek gini repot. Betul? Loh tidak, perempuan itu kan lambang kehalusan. Ini perempuan toh. Betul. Tapi tidak belum tentu semua perempuan tuh halus kayak gitu. Bisa juga kasar. Ya, saya ketemu banyak yang kasar minta ampun. Dalam hati saya. Kok kasarnya kayak gini? Duh, saya ketemu saudara. Cantik tapi kasar. Cantik itu enak di mata. Tapi di hati perih. Siapa mau? Ya hati bikin perih, suamimu ganteng, semua orang bilang, waduh Cik, beruntung Cik, gantengnya Cik, kayak Alan Delon waktu muda. Betul? Di zaman angkatan saya dulu tuh, namanya bintang film Teng Kuang Yung, ganteng. Tapi tiap hari, bikin gini seneng gak? Halo? Kembali di sini. Tuhan katakan apa? Sudahkah kesesakan itu yang belum kuangkat membuat engkau dekat? Membuat lebih tekun, membuat engkau lebih lagi berdoa sungguh-sungguh, membuat lebih memperbaiki ibadah, membuat sampai bertemu dengan Tuhan. Kalau lihat di sini. Sesudah Tuhan mendengar dari baitnya, apa yang terjadi? Jeritan itu membawa dia masuk ke hadirat Tuhan. Membuat dia masuk ke dalam baitnya Tuhan. Sampai dia bertemu dengan Tuhan. Kalau di perjanjian lama, hadirat Tuhan itu cuma ada di ruang maha suci. Tidak ada di ruang suci. Kalau Musa mau ngomong sama Tuhan harus masuk ruang mahanya, bukan ruang sucinya. Kita sudah suci. Dibersihkan oleh darah Yesus, dianggap dikuduskan. Tapi belum benar-benar kudus, cuma dianggap sudah dilunasi utangnya Yesus yang ya. Sebenarnya masih berutang loh, cuma dibayarin orang loh. Betul. Jadi sekarang apa? Kita ini orang berdosa, Tuhan menganggap orang benar, tapi terus dididik supaya menjadi orang yang memang benar-benar benar. Bukan cuma dibenarkan. Kalau cuma dibenarkan, ya saya dulu hidup tidak benar, terus sekarang sudah dibenarkan, sudah. Ada kemungkinan kita akan jatuh lagi di dalam kehidupan-kehidupan lama yang tidak baik. Karena kita belum melangkah jauh dari kehidupan lama itu. Jadi, yuk kembali ke sini. Berserulah kepada Tuhan. Kalau ada kesesakan, jangan mikir kiri kanan mulai, siapa nolong saya, siapa doa saya. Coba datang ke PD, coba cari pendeta, coba cari urapan, coba. Itu tidak membuat saudara dan saya semakin menjerit ke Tuhan. Dan ujung-ujungnya tidak pernah ada pertemuan pribadi dengan Tuhan. Seneng toh kalau saya waktu doa, di sini ada orang sakit gini, seneng toh dilawat. Di sini ada gini, Tuhan bilang gini, seneng toh. Tapi ngalami dewe tidak pernah mau toh, tidak pernah rindu toh. Aneh toh saudara. Aneh toh. Loh Tuhan sampai turun dari surga nyari kita loh. Kita cuma nyari dia begitu dekat, berlutut cari, sudah ketemu, kok susah sekali sih. Tuhan untuk nyari kita itu mesti dianiaya. Lahirnya di kandang yang gak enak, bau. Loh mana ada wedus wangi. Ya dah. Betul. Ya dah. Semua gak enak. Dalam kondisi bayi, coba mengungsi sekian ratus kilo lewat padang gurun pergi Mesir. Semuanya gak enak. Nah kita cuma menekuk kaki, berlutut, berseru, cuma gitu tuh gampang sekali kok, susah sekali kok. Ayo. Bayangkan. Tuhan kangen sama kita, kita tidak kangen. Bayangkan nek cinta bertepuk tangan sebelah, tidak enak. Betul? Kita ngetek sekali sama dia, sorry ya aku anggap kamu cuma koko. Tepar, blak. Itu. Bayangkan. Tuhan begitu rindu sama kita, Tuhan aku tidak rindu padamu, aku cuma rindu tanganmu, lakukan. Nah ini repot.
Bayangkan penolakan kita kepada pribadinya. Yang kita terima cuma tangannya. Bayangkan engkau kalau sebagai istri, engkau cuma dicintai kecantikanmu, seksinya engkau. Tapi yang lain-lain dia tidak terima. Begitu kau ngomong, Pak, kalau boleh kamu mikir dulu loh. Gak usah ngomong, gak usah kasih ada ngomong saja. Enak enggak? Enak enggak? Enak. Engkau jadi suami misalnya. Engkau cuma dihargai gajimu tok. Tiap tanggal 1, Papa sayang, mana gajinya? Bawa sini, biar mama yang pegang. Ya dong, soalnya papa kan sering lupa pegang duit. Mana aku papa enggak lupa. Loh, papa sering lupa toh pegang duit itu bawa punya anak, punya istri lupa toh. Dipegang dewe misalnya gitu. Bukan berarti habis taruh di mana lupa, bukan, banyak lagi lupa saudara. Betul? Bahwa dia perlu apa? Nyangon itu loh, memberi apa? Nyangoni istri, anak lupa. Halo. Ya, sekarang belajar kita dari kebenaran. Kalau masalah tidak membuat kita dekat sama Tuhan, terus apa fungsinya? Berarti kita sudah tidak mengerti kenapa kita dikasih masalah. Mengapa kita jatuh dalam masalah? Perhatikan. Terus, kalau masalah sudah bertahun-tahun, terus kita masih tunggu tok, tapi tidak rajin berdoa, tidak meningkatkan berdoa, ya maaf kata. Kita tidak mengerti maksudnya Tuhan membiarkan masalah itu belum terselesaikan. Jadi, tidak usah minta bantuan doa. Murid tidak mau kerjakan PR, minta Mbak kerja no. Kok enak? Halo? Nanti tak kasih duit Mbak. Saya paling jengkel saudara jadi hamba Tuhan digitukan orang. Pak, nanti Bapak doakan ya, saya tidak lupa. Kamu lupa doa kok tajur bilang tidak lupa, gompal. Semua orang butuh duit, tapi tidak begitu caranya. Betul? Makanya Elimas dibilang apa? Binasalah dengan uangmu. Dia merasa bisa membeli semua dengan uang. Betul? Tahu kisahnya si Elimas? Tahu? Si Nabi palsu Elimas di Alkitab? Dia lihat toh, Petrus tumpang tangan, orang diberi Roh Kudus, tak bayar yo, supaya aku juga bisa. Langsung binasa dengan uangmu. Banyak orang Kristen tuh, Pak tolong ini doa ya. Mau kasih, nggak ada titipan. Sembarang kayak bayar perangko. Betul? Kayak bayar biaya SMS ke Tuhan. Sembarang. Ada. Saya paling tidak senang saudara kalau ada yang gitu, Pak tolong ya, terus ini, terus nanti Bapak doakan. Saya terima, tapi jadi nggak kasih pendeta lain dong. Enak aja, kasih duit titip suruh doa, bayar perangko, bayar biaya SMS ke Tuhan. Sembarang. Semua butuh uang. Semua orang butuh uang. Siapa yang tidak butuh uang di sini angkat tangan? Ayo sekarang. A private audience. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Duduk berduaan sama Tuhan. Itu loh. Tapi Pak kan hanya orang-orang tertentu yang bisa. Di Alkitab ada bilang begitu? Ada? Tidak ada. Ada Alkitab ini bilang, ini hanya berlaku untuk hamba Tuhan dalam kurung ada? Ada. Betul saudara. Jadi mulai sekarang saudara, ayo. Masalah belum selesai? Adakah peningkatan? Adakah semakin karib? Atau pikir sana, pikir sini, tanya. Nek ada kamera bisa ngelihat jalan pikirannya itu kayak akar keluar, ruwet lebih dari akar beringin. Itu sudah. Jadi sekarang, ayo datang mau denger firman. Terus apa? Pulang praktek. Bukan guru yang wajib mempraktekkan, murid yang wajib. Amin. Loh, bukan guru ngerjain PR toh? Jadi jangan Pak, tolong Bapak yang doakan. Loh, PR-nya ke sana kok suruh ngerjakan ke sini. Waduh, nek gini padahal saya mau konseling, enggak ada. Pengurus pun saya juga perlu beritahu, pengurus juga enggak boleh bawa orang suruh konseling. Saya mau tegas. Jangan ya coba maju nanti siapa tahu didoakan. Ya, karena sekitar 3 minggu lalu itu Tuhan bilang, "Kamu bingung toh?" Iya Tuhan.
ini tegas kayak gini piye sih Tuhan? Salah. Enggak Tuhan, piye kayak apa ya Tuhannya? Bingung dewe. Terus Tuhan bilang, ya itu karena kamu bingung toh, kamu masih pikir-pikir toh. Iya bener. Oh, berarti enggak usah dipikir tegas saya. Jadi sudah habis saya bilang itu, selesai enggak pusing lagi sudah. Padahal itu saya pusing sudah berminggu, bukan berminggu, berbulan-bulan saya pusing. Nek ini dituruti terus kayak gini, enggak mari-mari. Nek dituruti terus kayak gini, orang datang cuma konseling habis itu hilang. Orang datang cuma konseling, enggak ada konsentrasi dengar firman. Tapi nek tegas piye Tuhan? Salah. Pusing dewe saudara. Ya itu sampai Roh Kudus ngomong, kamu pusing toh? Iya pusing Tuhan, saya ngaku saya pusing. Karena kamu mikir terus, kamu mikir-mikir, ya sudah. Nah, Tuhan enggak bilang jangan tegas, enggak loh. Kalau Tuhan bilang jangan tegas, ya saya enggak tegas. Ya sudah, tadi saudara habis ibadah, yang butuh Tuhan doa, tolong maju. Tapi Tuhan bilang, karena kamu mikir-mikir toh. Nah, berarti kan saya tidak dimarah nih tegas. Itu loh. Jadi saya udah begitu saya bilang, baik Tuhan aku tegas. Sudah itu pelang hilang saudara pusing. Padahal itu berbulan-bulan saya pusing. Piye itu. Nek tegas kayak gini piye, keliru. Ndak. Ya, ini bener, ndak kasar, ndak. Bingung dewe saudara. Iya, kan ada orang masa pendeta kayak gini ndak mau doakan orang. Saya balik, masa anak Tuhan ndak mau berdoa? Amin. Halo? Tak enak. Ini khotbah awal tahun tidak memberi semangat ini. Mestinya kan kalau belum dijawab tahun lalu, percaya tahun ini. Kalau belum tahun ini, tetap berharap tahun depan lagi. Lah itu apa-apaan. Tapi saudara, amin, amin. Heran, dicuci otak, bukan dicuci pakai sabun supaya bersih. Disiram pakai air comberan kok seneng. Ya, ayo sekarang. Ada masalah? Mesti ada peningkatan. Dalam hal kerohanian. Halo. Halo. Nek sudah ketemu sama Tuhan, bertemu muka dengan muka. Kan lagunya ada tuh, lagu lama itu, betul? Tuhan bilang, mana kamu datang pergi ibadah cuma setor muka ke pendeta, ke aku ndak. Amin. Loh iya toh, Yesus turun dari surga ke bumi. Amin. Dia tidak turun dalam bentuk aslinya, dia turun dalam bentuk bayi. Coba bayangkan, Pak. Ya. Loh, Yesus itu kan dari dulu sudah Tuhan, bukan manusia jadi Tuhan. Betul? Ya apa enggak lihat pengorbanannya? Dia turun bentuknya bayi. Waktu jadi bayi lahir tempat enggak enak. Masih bayi harus bawa ngungsi. Perjalanan enggak enak buat anak bayi. Begitu dia balik harus pindah-pindah. Ya toh, pindah ke Nazaret, pindah ke mana? Kita bilang pindah-pindah dia. Terus begitu melayani dianiaya, begitu melayani dimati no. Untuk nyari kita nunjuk no, aku kangen kamu loh. Kayak gini loh pengorbanan aku kangen. Kita, aku enggak kangen engkau Tuhan, aku cuma kangen hartamu loh. Bayangkan nek saudara jadi suami atau istri, engkau cuma dicintai harta bendamu tapi engkau enggak dicintai. Enak enggak hidup kayak gitu? Yang kita ingin dari pasangan kita, dia cinta kita, bukan harta benda kita, betul? Ya mana? Ya Tuhan juga gitu toh. Walaupun dia maha kaya, dia tidak ingin kita cinta kekayaannya. Dan dia tidak ingin kita cinta karena dia kaya. Kembali ke sini. Sampai ada the private audience. Ketemu secara pribadi. Private sifatnya tidak rame-rame, pribadi satu. Mungkin semua orang hadir di sini, tapi mungkin hanya 1-2 merasakan hadirat Tuhan. Itu sangat pribadi. Jadi kalau WL-nya bilang, saya yakin Tuhan hadir di sini, itu sangat pribadi. Dan itu pun sering kata kalau kalimat-kalimat bohong, saudara. Hanya untuk membangkitkan semangat. Makanya terus musiknya supaya ya saudara dengar drum band aja semangat tuh. Itu kan hanya apa? Mempengaruhi secara kejiwaan, psikis. Secara roh enggak ada hubungannya. Saudara bisa nyanyi, kita bisa teriak-teriak di gereja waktu di persekutuan, kita bisa yakin pulang. Kadang-kadang imannya langsung kempes. Betul? Kalau kerupuk baru digoreng, enak. Ya tak? Seharian ditaruh udara terbuka, saudara gigit, enak. Amin. Waktu dia kumpul, semua berubah menjadi singa-singa Yehuda. Amin. Begitu dia sendiri-sendiri, tikus semua. Tikus. Ya dah, masalahku. Tapi kalau mari saudara kita ambil tindakan profetik, kita injak-injak iblis. Iblisnya bilang kau injak-injak, enggak, aku tunggu di luar kok. Amin. Kau injak-injak apa itu? Lantai, keramik.
Betul? Nanti pulang tak injek kamu di kepalamu lagi, tak bikin pusing gitu. Ayo. Jadi sekarang yuk, kita sudah belajar kebenaran hari ini. Tuhan ingin sampai kita bertemu Saudara dulu masih pendekatan pacaran, kadang kan perginya rame-rame, betul? Pasti perginya rame-rame, betul? Tapi sudah mulai pacaran, pergi rame-rame, suka enggak? Suka enggak? Maunya berduaan doang, itu lah. Lah Tuhan maunya gitu ya? Maunya ya berduaan. Datang berdua, jangan nanti dah pas di persekutuan berdoa rame-rame. Dah, selesai habis ini kita pulang. Tapi ada makanan ringan di depan, ya ada minum silakan dihabiskan. Karena sisa pun tidak dipotong. Karena ini bukan warung Padang. Di restoran Padang dihitung sisa berapa, bayar hanya yang dimakan. Kalau saudara mau murah di restoran Padang, pesan nasi dan ambil kuah-kuahnya tok. Karena dia kan cuma hitung berapa yang dimakan, kuahnya tok kan enggak. Amin. Oke, baik ibadah sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi tanggal 8 mau ketemu. Amin. Ya, semoga kita ada peningkatan terus-menerus di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada pesan pribadi, sudah jelas tadi firman Tuhan. Tinggal dilakukan, dipraktekkan. Itu saja gampang dong. Baik. Bapak, mungkin ada pesanmu, firmanmu sudah hamba sampaikan. Amin. Saudara, satu kata. Ada beberapa orang di sini yang Tuhan katakan dengan jelas, mulailah membaca firman-Ku. Berapa lama kamu terus menerus tidak memulainya? Dengarkan. Saudara anggap firman itu tidak penting, cukup dengar khotbah, cukup saudara dengar di mimbar, cukup pergi ibadah 1 minggu 4 kali, tapi baca sendiri tidak. Hati-hati. Ya, Roh Kudus bilang, sampai berapa lama lagi kamu tidak mau memulainya? Bukan satu orang, ada beberapa orang di sini yang terus-menerus menunda-nunda terus membaca. Saudara, kalau orang cinta, dia akan mengulang-ulang kembali, betul? Saya sama istri saya, kadang saya buka lagi foto-foto lama. Padahal itu sudah dibuka puluh-puluhan kali loh, tapi dibuka lagi. Iya, loh karena itu kan kenangan-kenangan manis. Lah saudara buka sekali terus. Sudah selesai digeletakno. Berarti tidak ada manisnya. Maka tidak pernah dibuka kembali. Loh saya kan gitu. Saudara lihat di HP saya. Itu foto kami sama istri. Itu tiap hari nanti ganti lagi yang lain. Berapa bulan lagi ganti lagi. Tidak bosan. Sudah hafal itu foto-foto itu semua. Kenapa tidak bosan? Karena kan ada kenangan manis yang tidak bisa hilang di situ. Walaupun waktu berlalu manisnya tidak hilang. Loh kalau firman kita tidak merasa manis, ruwet. Tapi kalau janji firman tak inget terus. Loh enak ya. Kristen apa? Ayo saudara sekarang. Dengan jelas baru Roh Kudus bilang, sampai kapan kau menunda-nunda? Masih sampai hari ini orang-orang yang masih menolak membaca firman. Terserah saudara. Tapi saya bukan pendeta, baca untuk apa? Saya tidak ngerti. Lah justru karena tidak mengerti lah dibaca berulang-ulang. Kalau saudara dulu saya sekolah karena dia sama sulit, kita ulang lagi supaya ngerti. Karena itu pelajaran harus bisa. Bukan, ya sudah tidak ngerti, sudah Pak, tidak bisa, kita tidak bisa. Mau apa? Loh, enak naik kelas. Ya saya tidak mau Pak, kelas rohani. Saya mau cuma kelas berkat. Loh, saya enaknya. Ya, jadi saudara ini peringatan. Dengan jelas, berapa lama lagi kau menolak untuk mulai membaca. Berarti sudah sering Roh Kudus ingatkan, ayo baca. Ayo baca, tapi orang-orang itu terus tidak pernah mulai membacanya. Silahkan lanjutkan ketekunanmu dalam kekerasan hati. Alkitab katakan orang yang terus-menerus keras hati akan dihancurkan dan tidak bisa dipulihkan Jadi kalau saudara dan saya main keras-kerasan sama Tuhan, suatu hari Tuhan pukul tidak ada yang bisa pulihkan. Pukul dan itu berlaku seumur hidup. Contohnya bangkrut seumur hidup, bangkrut sampai mati. Tidak akan pulih. Ya, jadi jangan keras-keras sama Tuhan. Kita pasti kalah. Ingat, Tuhan itu bagaimana sama kita. Dia sudah begitu lembut, jangan memaksa dia sampai menjadi keras. Ya, mumpung dia masih baik. Akan ada saatnya nanti dalam kesesakan Tuhan bilang, aku tidak mau ditemui. Karena waktu aku mencari mereka, mereka tidak mau ketemu. Susah kok mau ketemu. Sorry Jo. Ya, akan ada waktunya. Kita belum tahu kapan. Tapi Alkitab dengan jelas katakan, kan gempa tiap hari nih.
Sekarang udah mendekati dah. Ya kan? Tadi malam gempa lagi dah. Ini sudah mulai mendekati hampir tiap hari sekarang. Kalau dulu kan berapa bulan. Betul? Ini baru gempa di Maluku Utara, gempa lagi. Ini sudah dalam seminggu sudah berkali-kali sekarang. Semakin tinggi frekuensinya. Alkitab bilang akan ada gempa di mana-mana. Berarti apa? Supaya semua tempat kena gempa. Berarti perlu dalam sehari 5, 6, 7, 8, 10 tempat gempa semua. Supaya merata seluruh dunia. Menggenapi firman. Terus mau sampai kapan sih taat? Kalau saudara dan saya tidak cinta sama Tuhan, tidak betah lo tinggal serumah. Betul? Iya apa enggak? Tiba-tiba berpikir begitu mati, ku pejamkan mataku di sini, ku buka mataku di surga. Enak. Ini tidak cinta mana bisa betah tinggal bareng. Halo? Tuhan tidak cari pasangan kumpul kebo. Sembarang. Betul? Tuhan mau kumpul sama orang yang mengasihi dia. Saudara mau nikah sama pasangan itu karena cinta. Betul? Ini tidak cinta diajak nih nikah yuk. Enggak. Betul? Siapa mau? Tak mungkin Tuhan, ayo engkau tidak cinta aku, tidak apa-apa. Ayo sini biar surga agak rame. Barang. Namanya dagangan supaya agak rame. Ya? Oke. Sudah Mbak sampaikan. Kiranya kami punya hal yang manis di firman Tuhan. Hal yang manis dari firman. Sehingga kami suka membacanya. Amin. Saudara, saya mendengar ada jeritan begini. Ibu. Saya nggak tahu siapa yang punya pergumulan buat mamanya. Ibu. Siapa sih di sini yang rohnya sedang menjerit buat ibunya? Saya nggak tahu pergumulan apa buat ibumu, tapi engkau sedang berjerit. Ibu. Ada? Ada. Berdiri di tempat saja. Saya tidak tanya karena mungkin hal yang sangat pribadi. Sekarang berdoa sendiri dalam hati. Bu, jeritanmu buat ibumu itu. Apa yang kau inginkan Tuhan jawab buat ibumu itu. Karena firman Tuhan katakan dia mendengarkan. Kau mendengarkan doa mereka ya Tuhan. Jeritan roh mereka berseru buat ibunya. Engkau yang mendengar. Tuhan yang peduli, Tuhan yang penuh kasih. Engkau yang mendengarkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Karena Tuhan Yesus mengajar, apa saja yang kami minta kepada Bapa, minta dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberi oleh Bapa. Dalam namamu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, ibadah sampai di sini. Kita akan ketemu lagi tanggal 8 Februari. Ya, di depan ada makanan ringan. Mari kita serbu. Ya, saudara. Sampai ketemu lagi. Kenapa tidak ada doa berkat? Sudah, saudara. Ibadah minggu sudah diberkati dari mimbar. Sudah. Pojok kebanyakan doa berkat. Yang saudara butuhkan bukan doa berkatnya, tapi berkatnya. Amin. Betul, bukan doa berkat yang dibutuhkan apa? Tapi doa apa? Berkat. Sudah didoakan berkat. Praktek dapat berkat. Sudah sampai di sini ibadah selesai.